Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat terus ya di rumah. Oke, kita akan lanjutkan tentang pembelajaran matematika kelas 4 ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan. Berarti sekarang lanjutannya yaitu pengurangan. Oke? Pengurangan. Nah, sebelum kita masuk ke pengurangan, kita ingat-ingat dulu lah materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin tentang garis bilangan dan penjumlahan. Nah, kemarin kita sudah punya aturan kan, bahwa kalau kita ketemu dengan plus, tanda plus, itu artinya ke arah mana? Ke arah kanan, ya enggak? Nah, artinya misalnya saya punya soal gini nih, 2 ditambah 3, itu artinya apa? Kita start mulai dari angka 2, dari sini ya. Kemudian ada tanda plus. Berarti kita sepakat ya. Kalau dia plus itu ke kanan. Nah, berarti ke kanan sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3 langkah ya. 1, 2, 3. Oke, berarti ke kanan 3 langkah. Nah, nyampe kemana nih? Ke 5. Berarti jawabannya adalah 5 ya. Nah, kemudian aturan kita yang lain adalah kalau kita menjumpai tanda minus, berarti dia ke kiri. Nah, ke kiri. Nah, saya mau tambahin nih, selain dia ke kiri, nanti dia adalah, kalau ada menjumpai tanda minus itu, dia balik arah. Nah, balik arah nih. Gimana sih maksudnya? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, contohnya yang pertama ke kiri dulu deh. Misalnya nih, ada soal 4 dikurangi dengan 6, itu hasilnya berapa? Oke, artinya berapa nih? Gimana artinya? Kita mulai start di 4, ya. Kita mulai start di 4, kemudian kita menjumpai tanda minus. Oh, kita tahu bahwa artinya ke kiri. Nah, berarti kita ke kiri ya, arah panah kita itu. Nah, ke kiri nih. Oke, siap ke kiri. Berapa langkah? 6 langkah ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke kiri 6 langkah nih. Set. Oke, nyampe. Nah, ini berapa ketemunya nih bilangannya? Min 2 atau negatif 2 ya. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Nah, ini kan sebenarnya adalah konsep dari pengurangan adik-adik ya, yang ke kiri ini. Ya. Nah, ini adalah konsep pengurangan ini. Kalau kemarin itu penjumlahan yang ke kanan, maka pengurangan adalah ke kiri itu ya, arah panahnya gitu kan. Nah, ini kan berarti sudah nyampe kita nih di pengurangan. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, tapi ada konsep yang lain nih. Kalau kita punya masalah seperti ini misalnya, berapakah 4 ditambah negatif 2 atau min 2? Nah, ini ada 2 tanda nih, bingung ya. Padahal kita cuma punya aturan ke kanan, kalau plus ke kiri, negatif. Oke, sekarang kita lihat aja di garis bilangannya nih. Oke, ini kita hapus dulu, biar jelas. Nah, berarti kalau 4 ditambah min 2, gimana tuh? Kita start di 4, ya enggak? Start di 4, kemudian kita menjumpai tanda plus. Berarti oke, kita akan mengarah ke kanan ya, karena plus ke kanan. Ya, kita siap-siap nih ke kanan. Ternyata ada yang menghalangi lagi nih. Ada min 2, min di sini ya, ada negatif. Nah, selain ke kiri, negatif itu artinya balik arah adik-adik. Balik arah. Oke, kita jadi nggak jadi nih ke sini nih. Kita harus balik arah ya. Berarti balik arah ke mana? Ke kiri jadinya ya. Yang awalnya kita mau ke kanan tapi disuruh balik arah sama tanda negatif ya. Berarti berapa langkah kita balik? 2 langkah ya. 1, 2. Nah, ke sini jadinya nih. Oke. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 2 ya. Nah, kalian sadar nggak sih sebenarnya 4 tambah min 2 itu adalah sama dengan apa? Sama artinya dengan 4 dikurangi 2. Ya, loh kok gitu Kak? Nah, coba aja dilihat nih. Coba aja dilihat ya, misalnya kita punya 4. Di mana 4 tuh?
Di sini ya. Start di 4. 4 di sini kan. Kemudian kita menjumpai negatif. Berarti kita ke kiri kan? Ke kiri. Nah, ke kiri sebanyak berapa langkah? Ya 2 langkah. 1, 2. Oh, ternyata sama nih hasilnya. Oke. Nah, berarti 4 ditambah min 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2. Nah, sama artinya itu. Artinya apa? A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Nah, ini adalah konsep dari pengurangan ya. Sedangkan negatif B itu adalah lawan dari B. Negatif B itu ya. Nah, berarti kita sebenarnya mengurangi itu adalah A kurangi B itu adalah menjumlahkan dengan lawannya. Ya enggak? Misalnya nih, saya punya garis bilangan di sini. Nah, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Saya mau mengurangi 3 dikurangi berapa? 4. Hasilnya berapa? Dari 3, kita ke arah mana nih? Ke arah kiri kan, karena negatif. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 langkah. Berarti hasilnya adalah berapa nih? Min 1 ya. Nah, min 1 berarti ini hasilnya min 1. Sama nggak artinya dengan kita menjumlahkan 3 dengan lawannya, yaitu lawannya 4, yaitu min 4. Sama nggak? Ya sama ya. Karena seperti konsep yang tadi kan, kita beranjak dari 3. Kemudian kita mau menuju ke kanan ya, karena ini plus. Tapi kita dihalangi oleh tanda negatif, suruh balik arah. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita nyampainya malah ke kiri ya. Nah, hasilnya adalah sama min 1. Jadi 4 adalah lawan dari min 4. Ingat konsep yang kemarin ya. Misalnya ini garis bilangan. 1 lawannya mana? Ya negatif 1 ya. Ini. Kemudian 2 lawannya apa? Negatif 2. Nah, jadi mengurangi adalah menjumlahkan dengan lawan dari bilangan yang kita kurangi ya. B lawannya negatif B. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang ada permasalahan yang lain nih. Contoh soal yang lain. Misalnya saya mau mengoperasikan bilangan 3, saya mau kurangi dengan min 2. Nah, ini ada min. Gimana tuh? Oke, kita pakai konsep yang tadi ya. Nah, kita buatin dulu garis bilangannya nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kiri lawan dari ini ya. Ini semua berarti min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, apa artinya 3 dikurang min 2? Ingat, ke kiri itu kalau dia minus. Nah, apalagi minus itu satu lagi, yaitu balik arah ya. Balik arah. Nah, sekarang coba perhatikan. 3 dikurangi min 2, berarti kita start dari 3 ya. Start dari 3. Kemudian kita mau kemana? Ke kiri atau kanan? Nah, ini berarti kita lihat tandanya. Negatif ya. Oke, saya mau ke kiri nih. Karena negatif, saya mau ke kiri. Tapi ternyata ada lagi tanda di sini negatif. Stop, dia bilang. Balik arah, ya kan? Berarti ini kan balik arah nih. Jangan ke kiri. Anda harus balik arah. Berarti saya harus kemana? Ke kanan jadinya ya. Karena ini balik arah ya. Karena ada tanda lagi negatif. Yang tadi dia mau ke kiri, dihalangi lagi oleh negatif ya. Dia harus balik arah jadinya. Kemana nih? Ke kanan jadinya kan. Sebanyak berapa? 2 langkah. 1, 2. Balik ke sini lagi deh, ke kanan. Jadi hasilnya berapa? 5 ya. Berarti 3 dikurangi min 2, hasilnya adalah 5. Nah, kalian curiga nggak nih? Kok bisa hasilnya plus sih? 3 dikurangi min 2. Kok mirip-mirip sama 3 ditambah 2? Wah, iya ternyata ya. Ternyata kalau kita mau jeli nih, ternyata itu adalah sama artinya dengan 3 ditambah 2. Ya enggak? Coba nih, perhatikan. 3 misalnya ya, kita mau menjumlahkan dengan 2. 3 ditambah 2. Tambah, itu plus kan? Artinya kemana? Ke kanan, ya enggak?
Nggak ada min lagi kan di sini untuk balik arah? Nggak ada. Berarti kita langsung aja ke kanan. Sebanyak berapa? 2 langkah. 1, 2. Nah, ternyata sama nih. Ternyata sama nih. Sama dengan berapa? 5. Nah, kita punya kesimpulan baru nih. Ternyata kalau ada kalau ada bilangan misalnya nih, yang ini contohnya 3 dikurangi min 2 hasilnya 5. Ternyata sama dengan 3 ditambah 2. Sama dengan 5. Oh, kita punya teori nih bahwa ternyata A dikurangi min B itu sama dengan A. Ini min gabung min jadi plus ya. Kita punya teori seperti itu ternyata ya. Nah, gini nih adik-adik jadinya. Oke? Nah, berarti kalau kita punya bilangan 4 dikurangi min 9. Jangan bingung-bingung. Rubah aja nih min jadi plus ya. 4 tambah 9 artinya tuh. Sama dengan berapa? 13. Oke? Nah, gitu ya konsepnya. Ternyata dalam garis bilangan. Jadi kita punya ke kiri dan balik arah ini yang membantu banget dalam memahami konsep bilangan ini ya. Oke, segitu dulu adik-adik. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan kakak. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.